Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Mas? Dari Magelang, Jawa Tengah. Ya, gimana, Mas? Ada apa ini kita bisa ngobrol-ngobrol ketemu? Mungkin masih itu dalam arti sebelum taubatan masih ini bisa menceritakan tentang pengalaman atau kisah-kisah sebelum Mas atau Bang siapa? Bang Panjo. Nah, sebelum Bang Panjo ini tobat dan mau menjalankan ibadah menyembah Allah itu, pengalamannya dulu konon gitu itu sering berbuat yang kurang baik itu dalam hati kemaksiatan itu dulunya itu emangnya gimana toh Bang? Awal-awal saya bertobat itu dulunya saya sering maksiat, terus hati kurang tenang, kurang tentrem. Ya. Ya, lama kelamaan saya itu bermimpi itu saya itu meninggal. Meninggal itu saya ada dua, yang satu ya istilahnya kembar, yang satu sedang di kafani, yang satunya saya bisa lihat pas pada waktu situ di kafani, situ itu melihat situ di kafani gitu. Iya, itu bentuknya sama, pakai pakaian apa itu putih-putih separuh gini loh. Iya. Nah, itu saya lihatin loh, kok banyak orang loh, ono apa iki, ada apa ini? Oh, ada yang bilang, wih Panjo mati, meninggal wih. Wah, saya kan di hati, kok saya meninggal, saya pegang semua orang itu nggak bisa, seperti angin, bus. Saya kan kecewa, saya kepingin bisa semua orang yang hadir itu saya salami supaya bisa memperhatikan. Ternyata nggak bisa. Wah, saya bingung sekali, saya nangis. Nah, di situ adalah salah satunya warga yang saya lihat itu orangnya taat beribadah. Nah, perempuan namanya Mbak Ida. Nah, itu sedang di depan jenazah saya. Nah, itu saya tubruk, saya kuyak-kuyak itu bisa mengo. Saya sambat, mbok bisa mengo gitu. Lantas saya terbangun, aduh, nek jenengane wong mati, orang meninggal itu gelo, kecewa sekali. Masalah apa? Saya bisa merenung, wah aku kok berbuat maksiat terus, tiada hari tanpa maksiat, mabuk, judi, wah pokoknya molimo. Nah, itu saya merenung, wah kalau namanya orang meninggal itu kalau nggak punya bekal, nggak punya sangu itu kecewa sekali. Nah, suatu itu saya merenung, lantas saya berbenah diri, saya pengen seperti yang lainnya kok pada melakukan ibadah sholat gitu. Saya kepingin sholat wudhu aja belum bisa. Bahkan dari kecil ya. Iya. Dari kecil belum pernah belajar wudhu atau ngaji, atau mungkin ya dulu pernah ngaji ke seperti sekarang misalnya TPQ itu, mungkin pas waktu itu udah lupa. Akhirnya banyak berbuat yang kurang bagus begitu. Terus langkah Mas itu Kang Abang ini mendapatkan termasuk orang yang bejo, karena mendapatkan
hidayah dari Allah. Dengan mimpi situ itu melihat pada waktu situ meninggal di suci, baru dimandiin, terus dikafani. Situ bisa mengerti makna antara hidup dan mati. Pada situ ingat terus akan maksiat yang telah abang lakukan, gitu ya. Terus abang itu mulai sejak itu terus intinya bertaubat, gitu. Nah, selama perjalanan proses taubat itu, Mas itu apa yang aja yang dialami Mas atau abang gitu? Ya, perjalanan pertama kali bertobat aja, kalau yang namanya orang mau beribadah itu kan punya ilmu ya. Satu punya ilmu, belajar. Yang pertama saya kepingin istilahnya sholat gitu aja, namanya sarung belum punya. Masya Allah. Saya kepingin bertobat gitu, saya bilang sama istri saya, ada orang jual sarung, zaman dulu harganya 14.000, itu katanya sarung dari Kalimantan, sarungnya kaku. Nah, setelah itu saya kepingin sama yang lain, istilahnya ikut sholat, ikut beribadah, tapi saya juga agak malu ya, tapi apa boleh, buat di hati kan sudah kerentek, udah niat gitu udah niat. Walaupun saya itu cara berwudu itu belum tahu sama sekali, yang penting istilahnya saya bismillah ya, kumur-kumur cuci muka, yang penting membasuh semua. Nah, itu yang saya lakukan. Bacaan pun saya nggak bisa. Yang penting saya itu lingkarannya apa ya, rubuh-rubuh gediang. Yang depan gini saya juga ikut, yang dibaca apa saya belum tahu, karena dulu pernah belajar mungkin lupa ya. Sudah lama sekali loh. Nah, setelah itu belum tahu dulu pada waktu belajar masih kecil itu, belum tahu belajar sholat itu begini-begini, akhirnya buat apa. Sekarang baru Mas abang ini ngalamin, ternyata pelajaran di sekolahan SD atau TK atau SD itu dulu pelajaran sholat itu, ternyata setelah abang ini mengalami hidup di masyarakat seperti itu, baru menyadari kalau saat ini yang namanya air wudhu, cara sholat itu bermanfaat ternyata bagi diri Kang Abang sendiri. Nah, setelah situ awal mulanya belajar wudhu dan belajar sholat, selain itu belajar ngaji kepada siapa atau ngaji kemana gitu, cara untuk menambah taubatnya abang ini biar apa bisa seperti sekarang ini. Kalau perjalanan waktu, nah ya saya beranikan diri sama yang di depan itu, berarti tetangga yang saya lihat itu punya bekal ilmu yang namanya istilahnya itu imami atau takmiri gitu. Saya memang jujur bloko suto, yang dibaca apa ini ya, saya proses alon pelan-pelan saya jalani. Nah, seiringnya waktu saya ibaratnya dikasih, kalau mau gini ibaratnya dengan punya tujuan ya tambah poin. Dalam arti poin itu nopo mbah, ya sholat sunnah, hajat tahajud yang ngerti bacaannya ya teko kuwi. Setelah itu saya lakukan, kenal ini ya saya jalani. Nah, lantas punya teman lagi, kumpul-kumpul, wah di sana ada pengajian, ada gini, istilahnya
ngangsu kaweruh buka ke kitab. Ya namanya orang sudah usia telat ya, dibilang belum telat tapi sudah ketuaan gitu ya, ngaji ini ngaji kuping. Istilahnya si pembaca saya dengarkan. Nah, itu saya agak marem, saya kan haus istilahnya apa ya, kerohanian, biar Ya, hati saya itu gitu ya, paham, tenang. Tapi yang saya jalani banyak sholat, banyak apa namanya zikir gitu. Contohnya berzikir itu abang itu caranya ada yang menuntun atau teko ikut, ada kegiatan apa gitu? Kalau yang namanya itu zikir atau ini tuh dikasih apa ya, petunjuk, wah iki di woco le diwoco mas. Kalau dereng saged ndonga-ndonga wis masalah donga iki ora kudu cara Arab, Jawa ya dadi, cara India pun ya dadi. Gusti Allah Maha murah, Maha ngerti. Oh nggih. Yang saya lakukan nggih istilahnya ikut kegiatan seperti itu, dikasih amalan yang bagus, yang cocok apa ya, yang penting tuh kayak istighfar ya, tolong catat ke ya dibanyaki istighfar gitu. Tapi kan selama saya menjalankan seperti itu ya alhamdulillah badan terasa enak, hati tenang, nyaman, walaupun dalam segi kehidupan, segi materi itu istilahnya nggak sama yang lain. Nah itu yang namanya apa ya, berkah ya. Nah itu yang saya jalani seperti itu, mendapat berkah. Dulunya itu sering emosi, sering apa ya, sekarang ada rem gitu. Dulu kan saya pernah dibeling, arep ngumbio, arep mendemo, arep klodok, arep diadu. Ini yang penting sholat. Saya pikir, wah, ini tadi nih STMJ sholat itu aku sih maksiat gitu. Saya dikasih suatu amalan untuk menjauhkan maksiat ya, pelan. Alhamdulillah sekarang sudah tidak saya jalani lagi. Udah tobatan tenang, benar-benar tobat gitu ya. Walaupun tobatnya saya itu belum 100%, tapi saya belajar, berusaha. Selama itu abang ini mencari ilmu di mana saja selama ini, proses untuk mempertebal dan memperkuat tobatan ini selama tidak menjalani maksiatan lagi, meninggalkan kemaksiatan yang dulu itu, terus langkahnya itu dalam mempertebal dan memperkuat iman dalam tobat ini, abang itu mengikuti kegiatan apa aja di kampung gitu. Kalau kegiatan di kampung Yasin Tahlil itu awalnya saya itu kan orang goblok, orang bodoh. Ada kegiatan seperti itu di tempat saya, ada musola, ada kegiatan Yasin Tahlil. Yasin Tahlil itu yang bagaimana? Yasin Tahlil itu tidak lain hanyalah untuk mendoakan semua para leluhur dan mbah atau orang tua yang sudah tiada. Nah itu saya kembalikan lagi, wah aku ini belum iso. Nah itu berkat yang ngajak saya itu orangnya itu jeli, tiap
pas ada kegiatan itu, walaupun saya usia lebih muda, sering saya itu dikunjungi, ayo mas mangkat, ayo dik mangkat. Saya kan condong malu, lo dereng sakit, saya belum bisa. Nah, itu tetap ditunggu, orangnya telaten. Nah, setelah itu ya saya mau nggak mau kan ditunggu ya juga Riko wong ditamoni ya diajak seperti yang baik-baik kok nggak mau gitu ya. Istri saya ya kono mas melu, ya saya ikut. Terus belajar dan belajar terus gitu ya. Iya. Ikut kegiatan ini itu. Selain itu ya, selain itu saya istilahnya ada kegiatan nek tahlil yasin ndongake orang mati. Nah itu saya kembalikan waktu dulu saya ngimpi meninggal itu kalau belum punya bekal, waduh ngeri itu kesana. Jadi merasakan kalau orang meninggal itu seperti itu apalagi pada waktu sebelum masuk ke alam kubur atau belum masuk ke alam bariyah ya. Itu memang kita harus membutuhkan bekal untuk di depannya di alam kubur. Itu memang membutuhkan bekal ya, istilahnya amal soleh atau 3 perkara lah istilahnya itu. Itu juga setahu saya kalau menurut Mas itu dan dalam arti bertaubatan mencari ingat akan kematian, itu kan menggambarkan Mas abang sendiri posisinya udah diberi kematian. Maka yang namanya seseorang itu sebelum belajar agama atau belajar apapun itu harusnya memang mempelajari diri kita sendiri dulu Mas. Setelah mempelajari diri kita sendiri, kita belajar akan orang meninggal atau orang yang sudah mati. Setelah itu kita tahu siapa orang mati itu bagaimana, kita akan mengetahui siapa diri saya sendiri dan aku ini siapa. Dan setelah itu, setelah manusia itu belajar dengan dirinya sendiri, mempelajari ternyata yang namanya kematian itu seperti itu, begini begitu, dalam keterangan yang sudah diterangkan oleh orang-orang yang sudah paham, itu setelah itu kan dia akan mengerti dirinya sendiri kan begitu. Nah untuk menjalaninya dalam arti Mas itu bisa mengerti dirinya sendiri dan mengerti apa arti kematian dan apa arti dalam hati itu ingat selalu kepada Allah, itu apa saja gitu loh yang dialami pada waktu itu. Misalnya ikut mujahadahan di mana dan ngaji di mana, ngaji apa, setiap ada pengajian situ hadir untuk mendengarkan khotbah atau ceramah. Itu mohon coba jelaskan dan diterangkan perjalanannya. Kalau ikut kegiatan atau yaroh atau gimana begitu, yaroh atau mujadahan, kan pengalaman Mas di yaroh posisi ikut-ikut dalam arti mujahadah itu kemana saja? Pernah apa cuma 1 orang, apa 3 orang, apa 2 orang gitu loh? Ya kalau saya berhubung sudah menjalankan seperti itu kan ada teman dari sana dari sini ngajak gitu ya, ngobrol-ngobrol, yo ikut saya mas ngaji ke sana, ya mas ikut ngaji ke sini. Ya saya namanya orang bodoh kan sudah ingin belajar lah, apalagi yang ngajak itu orangnya anteng, alim, condong, kenal sama kiai, ustaz gitu. Nah perjalanan seperti itu pokoknya saya ada waktu longgar, insya Allah saya berangkat. Nah ikut mujahadah gitu saya seneng, masalah saya orangnya juga trigis, nyok takon tanya apa toh mujahadah itu, nah, artinya piye. Nah,
saya tanya seperti itu, oh yang namanya mujahadah itu nek cara Jawa nih nemen-nemen nih. Nah, saya itu tak nemen-nemen nih. Pasrah gitu ya, belajar pasrah. Pasrah. Nemen-nemen nih. Nah, kalau basa Indonesia ya itu pernah saya dengar di radio itu apa ya, menuju jalan kebenaran. Wah, saya cocok sekali itu. Saya senang sekali. Nah, apa yang saya nggak tahu saya tanyakan sama Pak Ustadz itu. Nah, kalau yang mimpinnya, yang mimpin mujahadah itu gitu. Iya, yang mimpin gitu kan, yang pengasuh gitu, yang dituakan. Nah, saya agak marem. Nah, ya ikut diajak ya roh ya saya mau. Nah, intinya kan kalau katanya ya roh itu, iya, itu istilahnya basa favorite kan ya, bersih. Oh, bersih. Nah, nek bersih itu dulu ya bersih, itu kok bersih. Lindung piye ora mudeng. Nah, begitu tahu mudeng sekarang ini. Nah, begitu mudeng itu nek jenengane orang sudah tiada, sudah meninggal. Itu kan didongake yo. Didoakan supaya di sana itu diberikan kenikmatan kuburnya, diampuni segala dosanya, diberi terang, diberi cahaya, diberi luas kuburnya, dan diberikan apa ya, langgeng ganjarannya selama masih hidup. Nah, itu kalau namanya orang yang sudah meninggal itu doakan senang sekali. Apalagi kalau namanya orang meninggal itu kan katanya menanggung amal dan perbuatan sewaktu masih di dunia. Itu kan punya dosa, seandainya enggak didongake ayo disiksa toh. Wah, apa enggak ngeri tuh. Nek pas disiksa kok yang saya dengar itu pernah ada orang kok ya roh kubur, roh makam keramat atau gimana. Wah, itu makam mbah gini, itu makam wali ini, itu makam ulama ini. Kalau yang nggak tahu yang di sana itu apakah baru seneng atau baru susah, baru disiksa atau enggak, kok malah nyok dijalui. Wah, jaluk nomor mbah. Wong edian iki salah ya. Ya, ini termasuk salah ya. Wah, yo kleru. Kayak disiksa malah jaluki mbah. Nyuwun rezekine mbah. Yang diminta rezeki kan Gusti Allah. Ya, kita harus minta kepada Allah. Iya. Allah langsung ya. Jangan meminta kepada orang yang sudah meninggal. Wah, kalau orang yang sudah meninggal itu butuhnya itu hanya doa dan didoakan. Minta kiriman doa, Fatihah atau apa-apa gitu. Pernah saya baca ada itu majalah yang karikatur itu ya masuk juga itu, ada orang ya roh kok minta buah putumu kayak kelilit utangi mbok kayak patang nomor yang dikubur bisa bicara entah goib entah apa, andasmu ya aku ngene disiksa cung. Istilahnya kan ya kasihan. Nah, itu saya kembalikan lagi waktu saya mimpi meninggal itu. Waduh, kalau yang namanya orang meninggal nggak punya bekal, nggak punya sangu, ngeri. Apalagi kok sampai mendapat siksa. Wah, ya namanya usaha belajar ya sak derajat sak pangkat. Nah, iso ya disempatke yang namanya ahli kubur, entah itu mbah kita, orang tua kita, kalau sudah di alam kubur itu hanyalah satu, kirimi doa. Kalau nggak didoakan, walah, masya Allah, rasanya ngeri. Nah, kalau kita yang namanya manusia
punya orang tua dibesarkan dari kecil sampai besar kok nggak tahu balas budi, padahal orang tua itu cuma satu, digemateni, dibekteni walaupun tidak pakai materi. Aduh ngora kulaan limuni kulhu patika diadi, ora kulaan odo angel-angel. Masa Allah. Itu perjalanan itu obatan. Iya. Terus yang lain pengalaman-pengalaman pada waktu itu? Ya nek pengalaman-pengalaman seperti itu kata orang tuh ya namanya sopo. Oh ya roh itu ya, itu mengingat akan kita meninggal kok. Awak dewe seneng ya roh ora ana liya ya mengeling pati. Nek sing mati kok do diaroi ngono kae rasane seneng. Jujur seperti kita itu juga mikir, wah itu bukan mbah kita, bukan siapa-siapa kok do diaroi yo. Wah berarti itu berkat jasa-jasanya dia menuntun ilmu agama di masyarakat atau di desa atau di lingkup setempat supaya orang-orang itu ikut beribadah dan menjalankan itu ibadah gitu, perintah dari Allah. Selain ziarah apa ya banyak pengalaman juga. Nah, dikasih wah ikut jatahan bersama teman-teman ini kan ya ada masukan kan, kalau kita ada keluh kesah atau apa kan matur tuh sama bisa ada solusinya, solusi matur agama gitu agama. Wah ya kalau ben uripe tenang tentrem ya ditambah iki moco iki ping semene saya lakukan ya seperti itu. Memang saya waktu itu wah pokoknya ajarmu begitu aja masih kaku. Mujadahan gitu ya. Itu mujadahan itu berapa jam? Ya paling 1 jam. Banyak teman-temannya. Iya. Ada yang mimpin gitu ya. Iya. Mujadahan itu di situ terus atau gimana, atau pindah-pindah, atau dalam arti prosesnya mencari ilmunya itu ikut mujadahan kemana saja? Oh kalau seperti itu ya pindah-pindah dari tempat semua dijajaki gitu ya. Dalam arti pindah-pindah nanti kalau teman yang punya hajat atau gimana itu kepingin di rumahnya dikasih masukan seperti itu biar apa ya rumahnya kelihatan terang, keluarga bisa tentram tenang itu ya ngunduh lah istilahnya seperti yasinan tahlilan di lingkup setempat itu. Selama ini abang itu kan pada waktu ziarah ke sana kemari begitu kisahnya, terus selama mengikuti kegiatan dalam arti untuk memupuk dalam belajar dalam taubat itu, abang itu mujadahannya itu ikut kemana, kepada siapa, kemana mujadahan yang ini atau yang ini, apa cuma satu tempat aja gitu loh? Oh itu ya beberapa tempat. Ya istilahnya saya diajak ke sini. Ikut mujadahan di sini. Ikut. Nah, nanti ada yang ngajak gini mujadahan di sini, ada ikut gitu. Ikut. Nah perjalanannya itu gimana? Bisa diceritakan gitu? Oh perjalanan itu ya intinya kalau sudah dikasih tahu besok hari ini
tanggal sekian ditempati ini, ya siap. Insya Allah saya siap kalau longgar. Nah perjalanan seperti itu kan saya ngerumangsani orang bodoh, orang goblok ya tiru-tiru apa yang dibaca. Nanti saya inget-inget, bahkan kalau saya kurang puas, kurang marem, tak suruh nyatet ke. Nah, jujur saya tanyakan ini fungsi dan makna yang dibaca ini buat apa, untuk apa. Selain itu saya tanyakan seperti itu, saya jalani. Ya alhamdulillah berkat itu sering mujadahan itu hati terasa tenang dan nyaman. Nah, kadang hidup terasa aman, tentram, nyaman itu gimana ya, nggak semua orang itu bagus, pasti ada perjalanan ya, prosesnya ya. Nah sudah tenang, ayam, tentrem gitu, tidak seperti dulu pada waktu oh. Di lingkungan selalu menjalani dalam keburukan gitu ya. Nah saya juga kesan-kesan Mas dalam arti selama mencari proses taubat itu, perjalanannya, kesan dan pesannya itu dalam misalkan ikut mujadan, terus ikut yaro kemana, itu kesannya itu gimana? Oh, maksudnya kesannya, kesan dan pesannya. Kesan dan pesan ya, kalau orang satu ikut mujahadah itu ya satu teman-teman ini minta ketentraman, perlindungan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau yang diajak yaroh itu ya intinya mengeling pati, ingat meninggal, bahwa orang yang sudah meninggal itu loro kan, ada itu loh kata pujian, wong mati iku banget larane, daging balungi kobok rasane. Ini kalau di alam kubur sana misalnya kita kirim doa, wah itu udah bagus, tapi kalau dimintai malah disambati apa ora mesakake. Nah, seperti itu ya. Saya intinya nek diajak yaroh yo ikut tahlil, niroke tahlil, sing penting ndongake sedekah donga. Syukur-syukur besok kedepannya kalau seandainya saya itu sudah meninggal, itu mudah-mudahan anak cucu saya, kerabat saya, saudara itu ingat saya, pingin ini kok ya udah didongake gitu loh, supaya nyaman di alam kubur sana. Nah, kalau yang namanya orang di alam kubur kok wis didongake ana sing njaluk, wah wong ning kono kosok mah dijaluki, ayo repot ya, sebenarnya walaupun tidak minta saja, posisinya yang namanya orang yang sudah meninggal itu kan, orang mati bisa menghidupi orang yang sudah hidup. Sedangkan orang yang hidup belum tentu semua bisa menghidupi orang yang meninggal di alam kubur. Itu kan Mas? Itu termasuk salah suatu bukti orang wong mati iso nguripi wong urip, nek wong urip burung mati iso nguripi wong mati. Padahal gampang ya. Iya kan? Cuma orang wong urip iso nguripi wong mati iku dengan cara mendoakan, kirimi surat-surat Fatihah dan lain-lain, itu juga dia udah di alam kuburnya sudah merasa nikmat. Kayak ora sedulur, ora anak, ora apa kok ngirimi donga marang ingsun. Itulah. Iya kan? Iya. Itu bisa menjadikan tambah kuat iman kita dan bisa nambahi apa, kita bisa ibadah karo Gusti Allah iso tenanan. Nek dhewe iso kelingan mati, dhewe iso luwih ngerti sapa to Allah, aku iki sapa, sak dermo menungso ing gaweane gawe dosa. Dengan menyadari kita selalu membuat kesalahan ya, akhirnya kita selalu ingat bagaimana cara mengingat kepada Allah. Tapi posisi proses itu
pesannya Mas itu sendiri pada waktu setelah ziarah-ziarah itu, setelah mendoakan beliau, apakah juga pernah di makam itu wirid atau dikir atau apa? Nggak pernah, atau cuma kirim tahlil mendoakan dia terus sudah selesai gitu? Wah, itu kan nah kalau saya terus terang jujur mau kitabnya rata yang enek wis sudah setelah ya roh ndungake yang itu sumare, saya kalau sudah rampung misalnya itu baca-baca apa saya nggak tahu, nggak mudeng ya teko intinya saya itu banyak istighfar. Selama ziarah-ziarah itu apakah pernah misalkan di tempat yang sunyi atau sepi pernah ada kayak seperti penampakan atau gimana itu kesannya? Ada gimana pengalamannya? Itu apakah cuma selama taubat itu bertemu dengan orang-orang yang baik, mujahadah dan ngaji atau ya atau mujahadah, apakah pernah juga bertemu dengan seseorang yang seperti saya sendiri gitu ya, kesana gimana gitu? Waktu sering yaroh itu ya seperti nyata, seperti ya nyata. Saking asiknya wiridian itu seperti masuk pintu besar kayak apa ya, gapura tapi zaman dulu. Gapura zaman dulu itu tapi ada seperti apa ya, zaman kerajaan ada bangunan masjid tapi semuanya berbentuk kuning emas. Saya begitu sadar sama enggak itu saya bilang begitu waktu masuk itu bilang emas itu apa iki ya, saya bingung ya, saya enggak cerita sama teman-teman, saya mikir apakah yang saya tuju melakukan seperti ini itu apakah yang namanya emas kan mahal mulia atau kemungkinan tujuan seperti ini ngilingke sampeyan gitu. Wah aku ki tujuane melakukan iki nang nggone sing apik. Nah gitu. Ya saya wah pokoknya diajak ya roh kesana kemari saya seneng. Nah dalam merasakan taubat sekarang ini masih Kang situ itu merasakan kesannya itu gimana dalam kehidupan ini? Dalam kehidupan ya selama taubat ini apakah situ juga pengen taubatan yang nasoha betul-betul, apa cuma taubatan lombok atau gimana? Pedal lombok lah pedal disetuyan makan meneh terus itu pedes dipangan meneh itu gimana? Betul-betul sudah merasakan kepedihan dan kesedihan maksiatan sekarang itu gimana kesannya dalam bertobat? Betul-betul ingin bertobat beneran apa tidak itu loh maksudnya saya. Gitu. Nah yang namanya bertobat itu ya bersungguh-sungguh. Saya ngrumangsani banyak dosa yang saya lakukan. Ya namanya orang itu banyak kekilafat, berhubung saya orang bodoh ya pernah tanya, ya dukai le istighfar, le jaluk ngapura karo sing gawe urip, dieling-eling karo amal perbuatan wingi-wingi, dukai le jaluk ngapura. Wah saya itu condong sekali itu. Nah dalam perjalanan hidup seperti itu, rumah tangga terasa nyaman, ayam, tentrem, walaupun enggak dibilang segi ekonomi itu bawah. Ya dalam keadaan seperti itu bekerja apa adanya, pikiran tenang, santai, tentrem hati, itu cara bekerja itu dengan cara mencari yang halal itu ya. Mencari yang halal itu enak dan nyaman. Tidak seperti dulu. Ya,
mendapatkan ini jelas tabrak gitu apa-apa tabrak buat yang kegiatan untuk nabrak itu ya. iya. Nah seiringnya waktu nek katanya Gusti Allah itu mau goib, nggak kelihatan tapi bisa dirasakan. Yakin bahwa ada. Yakin ya. Masalah seperti itu kan yang saya terapkan dalam pribadi saya itu dulu orangnya panas, rumadannya panas. Wah sekarang seneng atan. Seneng asalkan jangan keras-keras sekali. Gitu ya. Di pengalaman selama menjalani perjalanan taubatan itu ya. Ya. Itu ya, alhamdulillah teman-teman. Ini adalah kisah cerita dari Bang Panca dalam proses dia itu bertobat untuk meneruskan berubah hijrah ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengalami prosesnya yang sangat menurut bagi saya pengalaman. Setiap seseorang itu pasti punya pengalaman pahit dan manis. Tapi kepahitan dan kemanisan pengalaman dalam hidup, proses kehidupan dari kecil sampai dewasa, sampai menginjak dewasa besar, sampai menjadikan seorang bapak, itu juga setiap insan itu tetap berbeda-beda riwayat dan prosesnya. Untuk itu alhamdulillah seperti Bang Panca ini telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau ini bisa bertaubat dan menjalani proses. Dulu sering berbuat maksiat, banyak merugikan seseorang, merugikan orang lain, bahkan hewan pun dirugikan. Sekarang dia sudah bertaubat, ingin menuju ke jalan yang diridhoi Allah, jalan kebenaran, jalan yang bagus, jalan yang mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dibanding perjalanan yang dulu dalam kemaksiatan, ternyata dia juga merasakan sedih dan payah hanya untuk sia-sia. Dia ingin mencari, dalam arti sekarang ini, saat ini setelah bertaubat, mengerti apa arti agama dan mengerti apa arti Allah Subhanahu wa taala, mengerti kehidupan antara yang jahat, yang buruk dan yang jelek. Hanya dia ingin menjadi seorang yang baik hatinya, walaupun kita sama-sama belajar untuk menjadi seorang yang baik, walaupun belum tentu kita itu suci, tapi kita belajar untuk menuju ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah, jalannya para alim ulama atau jalannya para wali-wali, para nabi-nabi, dan jalan kedamaian yang sungguh antara dunia dan akhirat. Untuk itu saya di sini setelah banyak-banyak berbicara dengan pengalaman proses Bang Panca ini, maka saya di sini cukup sekian. Mungkin Anda bisa curhat atau ketemu dengan siapa. Mari kita jangan malu, jangan takut, tapi takut sama Allah. Hanya malu kepada saya diri sendiri apabila saya berbuat yang tidak bagus atau kurang bagus. Yang itu taubatan nasuha itu penting. Mari kita bersama-sama berdoa, semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuju jalan yang diridhoi Allah, jalan yang lurus, jalan kebenaran, jalan menuju ke surga. Tidak membutuhkan dana, hanya niat dan niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam goib sejati.